congkel aja. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kita membacanya secara bergantian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa iman dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabinya akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias dan nabinya akan datang?" Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 43 ayat 1. Dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan. 5.1.
Acara penghiburan atau mengapuli pada hari ini Minggu 8 Desember 2024 setelah ibadah siang, gereja akan mengadakan penghiburan atau mengapuli kepada keluarga Nyonya F.A. Simatupang Boru Sormin yang beralamat di Jalan Kebun Cau nomor 22 Cimahi Week 3. Dimohon kepada jemaat kategorial dan perhelado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.2 kegiatan sekolah minggu. Kebaktian minggu gladi bersih dan Natal sekolah minggu diadakan pada A. Gladi bersih sekolah minggu hari tanggal Minggu 8 Desember 2024, waktu kebaktian jam 10.30 WIB, gladi bersih jam 12 WIB atau setelah kebaktian siang. Tempat kebaktian di GSM Gedung Sekolah Minggu, gladi di Gereja HGBP Jalan Lurah Cimahi. Diharapkan adik-adik membawa minum, ditunggu kehadirannya. B. Natal Sekolah Minggu, yaitu hari dan tanggal Minggu 15 Desember 2024, waktu jam 15 WIB. Tempat Gereja HGBP Jalan Lurah Cimahi. Acara kebaktian, liturgi, paduan suara, perkusi dan drama musikal. Ditunggu kehadirannya anak-anak sekolah minggu untuk merayakan Natal bersama-sama dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. 5.3 atau 5.4 rapat perhelado. Gereja kita akan melaksanakan rapat perhelado pada hari Kamis 12 Desember 2024. Diundang semua perhelado untuk mengikuti rapat tersebut. Rapat dimulai pukul 17 WIB. 5.5 rapat huria. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 dimulai pukul 8 WIB akan dilaksanakan rapat huria untuk menentukan program dan anggaran huria tahun 2025. Diundang semua perhelado, ketua dewan, ketua, sekretaris dan bendahara setiap seksi, ketua, sekretaris dan bendahara panitia pembangunan, dan yang diwakili jemaat 5 orang setiap week, dan undangan khusus pendeta resort sebagai peninjau untuk mengikuti acara tersebut. 5.6 baptisan kudus, Padion Nabadia reguler dan sidi khusus. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 atau Natal kedua, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus, reguler dan sidi khusus dalam ibadah siang. Bagi jemaat yang mendaftar supaya menghubungi Sintua Wek masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Berikut pembacaan Tona Sinode Godang. Setelah pembacaan warta akan dibacakan Tona Sinode Godang 2024. 5.7 amplop bakti Paskah. Pada ibadah malam Natal 24 Desember 2024, kita akan mengumpulkan amplop bakti Paskah, bakti Natal 2024. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. 5.8 Natal Perhelado dan Keluarga. Pada hari Rabu 11 Desember 2024 akan dilaksanakan Natal Perhelado masuk pukul 19 WIB. Natal Perhelado diikuti semua perhelado dan perhelado pensiun beserta keluarga. 5.9 libur kebaktian sore. Mulai hari Minggu 15 Desember 2024 kebaktian sore diliburkan dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 19 Januari 2025 atau tahun depan. 5.10
persembahan melalui kiris beri. Di setiap bangku gereja kita sudah ditempel stiker berkode persembahan melalui kiris. Untuk itu bagi jemaat yang akan menyerahkan persembahan melalui kiris boleh menggunakan berkode tersebut untuk persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Penggunaan aktif dimulai pada hari Minggu 15 Desember 2024. Semuanya demikianlah warta gereja kita, dan sekarang kami akan bacakan Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember 2024. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat, salam damai bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, Huria Kristen Batak HKBP telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin 2 Desember sampai dengan hari Sabtu 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu atau hari ini 8 Desember 2024 di HKBP Biaraja Tarutung. Sinode Godang HKBP ini dibuat dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang bersama tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelium Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Elmerek M. Kigambe, Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia yang terpilih, Pendeta Jacqueline Pris Manuputi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Hubang Asedutan, dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati dan sukacita di dalam kasih Kristus. Di bawah terang tema supaya kamu dibarui dalam roh dari pikiranmu, yaitu Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus, HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan. Warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini, HKBP mengajak seluruh peserta Sinode Godang dan juga seluruh warga jemaat HKBP, baik secara pribadi dan institusi, melakukan pembaharuan diri serta menyeluruh atau holistik dan terus menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang mencakup seluruh laporan pelayanan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel Tia Harahap MTH, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Puradi Sinaga MTH periode 2020 sampai dengan 2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim, dan berita pelayanan dari seluruh preses di 32 distrik HKBP.
Seluruh kinerja selama periode 2020 sampai dengan 2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi pembaharuan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024-2028 mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia dan 32 orang preses, dan berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67 antara lain: 1. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinamburan MST. 2. Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH. 3. Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga. 4. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. 5. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon de Imin. Dengan 32 orang preses yang terpilih, yaitu 1. Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH. 2. Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM. 3. Pendeta B. Kwai Simanjuntak MTH. 5. Pendeta Donald Siaturu MDIP. 6. Pendeta F. San Behu Tabarat MTH. 6. Pendeta German Butar-Butar STH. 7. Pendeta Hardi Belum Bantobing MTH. 8. Pendeta Hasidungan Menalu STH. 9. Pendeta Henry Napitupulu MTH. 10. Pendeta Henry Banuarea STH MM. 11. Pendeta Herbin Silaban MTH. 12. Pendeta Hokler Lumban Toruan MM. 13. Pendeta Johar Purba MTH. 14. Pendeta Kamson Pasaribu MTH. 15. Pendeta Merganda Lubis STH MIKOM. 16. Pendeta Martin Manulang STH MM. 17. Pendeta Mauli Aritonang STH. 18. Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. 19. Pendeta Nixon Simanjuntak STH. 20. Pendeta Oloan Nenggolan STH. 21. Pendeta Ridoi Butar-Butar STH MPDK. 22. Pendeta Ridel Sihotang MTH. 23. Pendeta Rintolari Sianturi MTH. 24. Pendeta Robin Sarhop Lumban Gaul STH MM. 25. Pendeta Sapur Manulang STH. 26. Pendeta Samuel Sitompul MTH MM. 27. Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 28. Pendeta Sumihar Sinaga MTH D Min. 29. Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. 30. Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. 31. Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. 32. Pendeta Wisno Sihombing MTH. Sinode HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru periode 2024-2028 pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa
agar hasil keputusan dari Sinode Godang HGBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HGBP periode 2024 sampai dengan 2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HGBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang, melaksanakan tugas pembaharuan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seminarium HGBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP ke-67 Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP periode 2020-2024 tertanda tangan. Demikianlah pembacaan warta dan pembacaan Tona Sinode bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 41 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Putra
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, kita akan memasuki pemberitaan firman, bahwa firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara dan jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5 semuanya kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi topik khotbah kita atau topik minggu kita hari ini adalah persiapkan jalan untuk Tuhan, atau dalam bahasa Bataknya dikatakan Pauli hamu dalani Jahoba. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti senang dengan hiburan. Bahkan kita berusaha untuk mencari hiburan, bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa terpuaskan lewat hiburan tersebut. Ada banyak cara orang untuk mencari hiburan tersebut. Ada yang pergi ke mall misalnya untuk melihat-lihat barang, atau mungkin menonton film di bioskop, atau mungkin pergi berrekreasi, atau mungkin pergi ke sesuatu tempat yang mungkin mereka bisa mendapatkan hiburan dari situ. Tidak salah memang kalau kita mencari hiburan, apalagi kalau misalnya ada yang sedang kita pikirkan, atau semisalnya ada yang kita pergumulkan, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kehidupan kita menjadi penuh dengan penderitaan. Tidak salah kita untuk mencari hiburan tersebut, tapi harus amang dan inang ingat bahwa kalau kita untuk mencari hiburan itu hanyalah bersifat sementara saja, itu hanyalah bersifat sesaat saja. Tetapi apa yang sedang kita pergumulkan
pada saat ini dia akan datang kembali untuk menerobos hati dan jiwa kita. Tetapi sesungguhnya penghiburan yang sejati, penghiburan yang amat baik itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Kalau dari dunia ini tadi hanya bersifat sementara, tetapi hiburan atau penghiburan yang sejati ini sesungguhnya hanya bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana bahwa dialah penghiburan yang sejati yang kita percayai bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini itu semua adalah seizin Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita pergumulkan, maka Tuhan datang sebagai penghibur bagi kita, dan kita sering mengatakan bahwa penghiburan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Aman dan inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah ajakan di dalam Minggu Advent yang kedua ini, minggu penantian, minggu persiapan kita untuk menantikan perayaan kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dalam khotbah hari ini Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi, kita mendengar kata kunci penghiburan dan panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kenapa Tuhan melalui Yesaya di dalam teks khotbah kita, Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5, mengajak umat Israel untuk mendapatkan penghiburan. Mengapa Tuhan menubuatkan penghiburan bagi mereka? Dikatakan tadi, hiburkanlah umatku. Sejarah membuktikan bahwa penghiburan ini diberikan Tuhan kepada umat Israel, di mana mereka sedang berada di dalam pembuangan. Kalau kita berbicara tentang pembuangan, berarti di sini perasaan mereka tertekan oleh karena dosa dan penderitaan yang diberikan dunia ini kepada mereka. Mereka merasa terbuang oleh karena tertekan karena dosa dan penderitaan yang diberikan dunia ini kepada mereka. Kita juga pernah merasakan hal ini, Amang dan Inang, bahwa kita pernah merasakan keterbuangan oleh karena mungkin kita tidak dihargai oleh orang lain, atau mungkin pendapat kita tidak dihargai oleh orang lain, atau mungkin karena keberadaan kita yang mungkin menurut orang belum apa-apa, sehingga kita tidak dihargai oleh orang lain, yang membuat hidup kita merasakan keterbuangan. Nah, kalau bangsa Israel dalam firman Tuhan ini, mereka merasa tertekan oleh karena dosa dan penderitaan yang diberikan dunia kepada mereka. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat pasal 40 ayat 2, Tuhan mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Apa yang kita perbuat kalau menurut Tuhan itu adalah salah, dan menurut kita sebenarnya itu adalah salah. Apa yang kita perbuat semisalnya menurut kita itu adalah dosa, dan menurut Tuhan itu adalah dosa, kita harus siap, kita harus mau menerima konsekuensinya. Demikian juga bangsa Israel dalam firman Tuhan hari ini, oleh karena dosa mereka, oleh karena perbuatan mereka, maka mereka diperbudak oleh bangsa lain, dan mereka menjadi orang yang terbuang. Maka mereka harus siap menerima konsekuensi dengan apa yang diperbuat oleh bangsa itu. Tetapi hari ini saudara-saudaraku, ternyata perhambaan itu, ternyata dosa mereka itu telah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan mau mengakhiri perhambaan. Tuhan mau mengakhiri dosa mereka yang ditimpakan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah juga mau mengakhiri perhambaan kepada kita, bahwa Allah juga mau mengakhiri dosa yang kita perbuat semasa kita berada di dalam kehidupan kita ini. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengakhiri dosa-dosa jika kita sungguh-sungguh meminta pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui penghiburan, karena hukuman dosa telah berakhir, dan istilah yang dipakai di situ, dosa kita telah diampuni. Ini mengingatkan kita sesungguhnya akan karya Kristus di kayu salib, di mana dosa kita dipikul oleh Yesus, dan Dia memberikan pengampunan kepada kita karena Dia mau memikul dosa kita, karena Dia mau memikul kesalahan kita. Maka pada hari ini Tuhan mengingatkan, kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau mengakhiri dosa-dosa kita, Tuhan mau mengampuni itu, dan Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Yang kedua yang mau dikatakan firman Tuhan ini adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan penghiburan kepada kita. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana kita menyongsong Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan jalan Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengatakan kepada kita, apabila kita menerima kedatangan orang-orang terhormat, kalau kita misalnya menunggu orang-orang yang terhormat atau pejabat di dalam maupun di luar negeri, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana supaya pejabat atau raja ataupun perdana menteri yang sangat diagung-agungkan itu senang untuk datang ke tempat kita. Maka kita akan membentuk panitia, maka kita akan membentuk siapa seksi penerima tamu, maka kita akan membentuk siapa konsumsi, maka kita akan membentuk siapa protokoler, maka kita akan membentuk kepanitiaannya yang berada di dalam keamanan dan lain sebagainya. Seperti itulah Tuhan persiapan kita, bahwa Tuhan mau datang untuk melawat kita. Bagaimana persiapanmu terhadap Tuhan Sang Penghibur itu? Bagaimana persiapanmu
hari ini. Amang dan Inang, kalau persiapan kita untuk menanti Tuhan yang akan datang itu, kita bisa melihat bagaimana dekorasi gereja kita saat ini. Itu menandakan bahwa kita sangat semangat, kita sangat antusias untuk menyambut Tuhan. Kita sangat antusias untuk merayakan hari Natal. Tentu kalau kita merayakan Natal, bagaimana persiapan Amang dan Inang? Baru persiapan muna di daneng marpesta Natal hita di bagasan minggu-minggu on. Kalau misalnya kita menjadi pengikut atau kita orang yang ikut di kategorial perayaan Natal tersebut, yang pasti ibu-ibu akan bersiap sedia untuk misalnya marsalon nasi. Ido kan Inang? Ido tahe? Ido manang daw? Atau memang jangge-jangge ubuk kita? Daw ngetong dah. Kita harus cantik ya kan Inang? Nah jadi kita harus mempersiapkan menata rambut kita sedemikian rupa. Kita juga harus mempersiapkan baju kita. Mula kadang-kadang kalau anak-anak sangat senang, mereka sangat menanti kalau Natal pasti mereka baju baru. Karena apa? Mereka sangat bersukacita merayakan Natal. Amang dan Inang juga demikian. Ketika Natal sudah tiba, kita akan mempersiapkan sepatu, kita akan mempersiapkan baju yang baru, kita akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar dalam perayaan Natal tersebut. Kenapa kita harus mempersiapkan itu? Alana naing roh Tuhan. Karena kita mau Natalan. Karena kita mau merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tentu kita harus kelihatan bagaimana. Kita harus kelihatan perfect di dalam merayakan hari Natal. Tetapi bagi kita yang tidak mampu jangan dipaksakan. Mulut soboi do hita. Misalnya dangarung manuhur baju, misalnya dangarung hepeng manuhur baju atau membelikan sepatu, jangan paksakan Amang Inang. Dangina perlu. Alai molo memang adong di hita, boy hita masih baju silakan, molo tung baju second pe silakan, gak apa-apa itu. Baju second ibu tamu dan tahekan, negede bagian. Iya kan? Nang pola buaya ibaga do buatan ni luar negeri do isude. Enggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Misalnya kalau kita memakai baju dari Gede Bage sana untuk merayakan Natal, dangina perlu. Tetapi apa yang perlu di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan ini? Buang segala kebencianmu, buang dendammu, buang kedengkianmu, buang segala permusuhan yang sudah kita bentuk tembok-temboknya pada saat ini. Tembok-tembok permusuhan itu harus dibuang ketika Tuhan mau datang di dalam perayaan Natal tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Yesaya di dalam firman Tuhan hari ini. Apa yang perlu kita persiapkan? Dia menubuatkan hendaklah setiap lembah harus ditutup dan hendaknya bukit dan gunung diratakan. Begitu pula setiap tanah berbukit-bukit harus dibuat sebuah bukit yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk hendaknya dibuat menjadi dataran. Ini maksudnya Amang dan Inang, kedengkian, permusuhan ya yang kita ciptakan pada saat ini ya, ataupun perselisihan yang mungkin terjadi di antara Amang dan Inang atau di antara keluarga atau parmargaun pada saat ini. Jika Tuhan mau datang ke hatimu lewat perayaan Natal, ini dulu yang perlu kita buang.
Jangan ada lagi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Baru paroni Tuhani, baru roh Tuhan itu bagasan ngoluta, moloholan percekcokan dona tapuka-puka. Baru roh Tuhani tu bagasan ngoluta, moloholan dendam do na tapuka-puka di bagasan rohata. Tuhan tidak mau. Jadi artinya dang baju mina di bereng Tuhani. Molo neng merpesta Natal kita. Dang sipatu ne baru mina di bereng Tuhani. Dang Salomo na 2 senti 2 meteri na di bereng di Tuhani. Ido kana mangina boleh mempercantik diri, boleh hita asa ganteng, asa tete sa mernata, boleh. Dari sudut dari sudut luarnya. Tetapi yang menginang Yesaya sangat kritis kepada kita, menegur di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dia sangat kritis dengan bahasa yang mudah kita mengerti, yang mudah kita cerna, dengan bukit dan gunung diratakan, setiap tanah berbukit-bukit harus dibuat sebuah bukit yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk hendaknya dibuat menjadi datar. Ini maksudnya bahwa kita harus membuang apa yang menurut kita itu dosa. Kita harus membuang itu dari dalam dan hati dan pikiran kita, supaya Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi ini penghalang bagi kita. Jangan misalnya kedengkian, jangan misalnya kedendaman, jangan misalnya fitnah menjadi penghalang bagi kita, sehingga Tuhan tidak mau datang kepada perayaan Natal kita itu, atau kepada keluarga kita, atau kepada diri kita. Oleh karena itu amang dan inang, runtuhkan itu secepatnya. Arong dohi tanah dendam di bagasa tikyon. Amang dan inang, ada yang dendam kepada suaminya, istrinya, istri ada yang dendam kepada suaminya, enggak? Atau ada yang dendam kepada keluarga misalnya dongan tubuhnya di sini? Adong? Bangamar Natali hamuna kan? Di mall, di HP, di hotel pemungkin ngamar Natali hamuna. Ya? Nah pasti cantik-cantik lah kita ya inang. Baga dohamu hati amang di perayaan Natal, natapuka di marga, manang na di dia pe manang di Lembang pe amu marnatal. Alai mono adong dope dendam, mono adong dope di bagasan ngolut taon misalnya keirian terhadap teman kita, atau kita tidak berdamai dengan dongan tubuh kita, tidak mau berdamai dengan tetangga kita. Bagaimana Tuhan datang menghampiri kita? Bamar butul-butul maka. Kenapa pemerintah membangun jalan tol? Kenapa pemerintah membangun jalan tol? Supaya lancar perjalanan kita. Nang pe agak sedikit-sedikit macet ate. Alai sebetulnya tujuan nih pamarenta membangun jalan tol supaya lancarnya perjalanan kita. Demikianlah Tuhan itu, lancarkan perjalanannya kepada kehidupanmu. Buang kedengkian, buang dosa itu, buang misalnya kebencianmu kepada orang lain. Berdamailah. Supaya bagaimana? Supaya Tuhan yang kita pestakan di dalam perayaan Natal ini, dia lempang menghampiri kita. Nah saudara-saudaraku yang terkasih pada firman Tuhan hari ini,
dinyatakan melalui ayat yang kelima bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam Dia dan seluruh umat manusia melihatnya. Jadi kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Kalaupun kita melihat terhormat donasida, termulia donasida satu kidui, tapi kemuliaan Tuhan itu sesungguhnya adalah hanya miliknya saja. Gak bisa rupanya kami menginang termulia di dunia ini boleh, tapi itu semua akan berakhir. Kemuliaan yang kita miliki pada saat ini akan berakhir. Nah, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan itu hanya untuk memuaskan dirimu saja, dirimu sendiri atau keluargamu sendiri. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan itu hanya miliknya semata. Karena apa? Karena memang Tuhan yang termulia, memang Tuhan yang lebih berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena ini, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, terimalah penghiburan dari Tuhan itu. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada saat ini, ingatlah bahwa penghiburan Tuhan tersedia bagi kita. Carilah Tuhan di dalam firman-Nya. Carilah Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan yang kedua, mari kita mempersiapkan jalan bagi kita dengan cara apa? Introspeksi dirimu. Apakah ada dosa atau sikap hati yang belum terbereskan? Jangan biarkan dosa terus menguasai hidupmu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan yang terakhir, marilah beritakan kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana cara memberitakan kemuliaan Tuhan itu? Lewat ibadahmu, lewat perbuatanmu, lewat aktivitasmu, ataupun lewat apa yang kamu miliki pada saat ini. Biarlah kemuliaan itu hanya milik Tuhan semata. Kita diajarkan untuk memproklamirkan seperti Yohanes Pembaptis yang memproklamirkan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan kepada kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi penghiburan bagi kami, dan kami mempersiapkan jalan Tuhan itu lewat kehidupan kami, supaya kami bereskan hal-hal yang tidak menyukai hati Tuhan, karena Tuhan mau datang supaya kami bereskan hati kami dengan cara berdamai. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk menceritakan kemuliaan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini juga kami sudah mendengarkan warta jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berterima kasih pada saat ini karena Tuhan sudah memilih Gereja HKBP untuk bersinode Godang pada tanggal 2 sampai 8 Desember 2024, di mana sudah terpilih para fungsionaris kami di tingkat pusat, sudah terpilih eporus kami, sekjen, dan ketika kadep kami Tuhan, dan juga 32 orang preses. Itu adalah pilihan Tuhan melalui hati para sinodestan, dan mereka memilih dari Roh Kudus kelima pimpinan dan juga ke-32 preses yang memimpin di dalam periode 2024-2028. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa di Peraja Tarutung pada saat ini dengan pelantikan eporus, juga sekjen, ketiga kadep dan ke-32 preses Tuhan.
biarlah berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa berdoa kepada agenda kegiatan kami dalam minggu-minggu ini biarlah berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa terhadap persembahan yang sudah kami berikan dalam minggu-minggu ini. Biarlah berkat-Mu yang berlimpah Engkau nyatakan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa terhadap perayaan Natal yang mungkin sudah kami lakukan di marga-marga, atau mungkin kategorial, atau mungkin di tempat di mana kami bekerja. Biarlah berlangsung acara Natal itu dengan baik. Tetapi Tuhan, yang paling perlu bagi kami, Natal itu bisa lahir di dalam hati kami jika kami membuang segala kedengkian, kedendaman yang masih menghamba di dalam kehidupan kami. Karena itu buang itu semua Tuhan, supaya kedatangan-Mu lempang ke dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa mendoakan keluarga yang meminta dukungan doa Bapa terhadap anaknya atau borunya yang menginginkan supaya anaknya ataupun borunya secepatnya menikah. Berikan jodoh kepada mereka Tuhan, dan juga kepada peparan kami Bapa yang mungkin sudah lama menikah tetapi belum Engkau karuniakan momongan. Kiranya Tuhan mengirim itu supaya keluarga tersebut sempurna dan boleh bersuka cita di dalam penantian kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit Tuhan pada minggu-minggu ini, yaitu Bapak Patar Simanulang, Boru Siregar, Amang Pasaribu, Pasaribu Boru Hutahayan, Michael Simatupang, Inang Intan Boru Panggabean yang mungkin sudah pulang ke rumah dan menjalani pemulihan pada saat ini, atau mungkin ada yang masih berada di rumah sakit. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Ada sekitar 20 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 8 kepala keluarga. Biarlah Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan berikan sukacita kepada mereka, dan juga damai sejahtera kepada keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada saat ini. Masih banyak lagi yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian 38 sambil kita memberikan persembahan bulanan ke depan. Tuhan muda
yang menerima rajanya. Tenanglah kini hatinya, karena lawatan rajanya. Hatinya sungguh bergemar. Kita bangkit berdiri. Terpuji padamu, penghibur yang kudus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya.